Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin kuat mental, makin menambah wawasan, dan makin semangat lagi bahwa keputusan hari ini untuk gabung itu adalah yang terbaik. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang permintaan seorang teman yang mengatakan, "Mbak, saya selalu diancam sama DC dengan pasal-pasal ini." Kita kan tahu bahwa pinjol itu adalah hukumnya perdata, tapi saat ini banyak sekali DC-DC yang mengancam dengan menggunakan pasal perdata. Ini gimana statusnya? Apakah bisa langsung masuk ke dalam pengadilan? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau naikkan berita dulu ya tentang yang terbaru ini, pembelian gas, yaitu adanya keputusan Bapak Menteri kita yang meminta untuk membeli gas itu langsung di pangkalannya, tidak boleh dipengecer. Akhirnya banyak berita sana sini yang santer, seorang ibu yang akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan, ada yang kecapean karena antri, dan banyak sebagainya. Nah, di balik itu semuanya ternyata sekarang ini membeli gas itu wajib menggunakan KTP. Sebelum-sebelumnya hanya menggunakan kartu keluarga. Nah, ini dipertanyakan jelas apakah nanti fungsi dari KTP itu tidak disalahgunakan. Karena kita tahu sendiri ya, pinjol ilegal itu hanya menggunakan KTP saja langsung bisa cair. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, masyarakat tetap harus membawa KTP saat hendak membeli LPG 3 kg. Bahlil menyebut, KTP diperlukan untuk memastikan masyarakat apakah dari golongan yang berhak menerima subsidi atau tidak. Selain itu, pemerintah juga ingin mengontrol agar harga LPG sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pernyataan itu dikatakan Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025. KTP, kalau nggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai di oplos, baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya. Sebelumnya, seperti postingan ini mengatakan bahwa agen resmi gas LPG di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mempertanyakan fungsi foto KTP saat pembelian tabung gas 3 kg. Terus KTP dikumpulkan di saya buat apa? Mekanismenya belum ada. Dikirim kemana? Kata si agen tadi nih. Dwi mengeluhkan adanya aturan harus fotokopi KTP pembeli yang menurut dia malah membuat repot lantaran tidak semua warga mengetahui aturan tersebut. Kemudian dia menyayangkan bisa saja aturan tersebut malah disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab. Semoga buat teman-teman saat ini yang lagi kesulitan untuk mendapatkan gas LPG, mohon untuk dipertanyakan baik-baik fungsi dari KTP. Jangan nanti kalian asal menggunakan dengan kata ini, kata itu, kata apa. Tolong kalau bisa divideokan petugas-petugasnya atau minta difotokan kartu petugasnya. Dari data kita ini bisa mencairkan uang berjuta-juta hanya untuk kepentingan seseorang. Jadi perhatikan lagi sebelum kalian benar-benar memberikan data diri kalian, gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ini permintaan seorang teman yang mengatakan bahwa, "Mbak, tolong dong dibahas. Sekarang ini banyak sekali DC-DC dari pinjol memberikan KUHP itu tentang perdata. Walaupun saya tahu sejauh ini belum ada pinjol yang dipenjara, tetapi semakin tahun pasti setiap pinjol itu akan mencari celah bagaimana cara untuk mempidanakan nasabah yang galbay. Kita tahu kalau setiap nasabah galbay di Indonesia jatuhnya itu tidak akan bisa dipenjara ataupun perdata. Tapi kalau perdata ini bisa dipersidangkan, apakah nanti yang galbay akan dipenjara juga, Mbak? Ini di awal tahun 2025 sudah banyak sekali informasinya, Mbak. Nah tolong dong Mbak dibahas. Nah akhirnya saya coba ya untuk mencari tahu apa sih isi dari KUHP 1266 KUHP Perdata.
Nah, saya coba cari tahu untuk pasal 1266 KUHP Perdata mengatur bahwa syarat batal sebuah perjanjian dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bersifat timbal balik seandainya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Nah, maksud di sini adalah perjanjian pertama itu bisa batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Artinya kalau kita galbay, perjanjian pertama yang kita buat itu bisa batal dan akan dirujuk kepada pasal 1266 KUHP. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, apa saja akibat hukum dari mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata? Mengesampingkan pasal 1266 dan 127 tersebut mengakibatkan posisi para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang, di mana kreditur kedudukannya lebih tinggi daripada debitur, padahal seharusnya para pihak memiliki kedudukan yang sama. Nah, maksud di sini kalau saya tidak salah mengartikan adalah apabila kita melakukan perjanjian pada pinjol, itu kita memiliki kedudukan yang sama. Tetapi di sini kalau seandainya kita salah satunya sudah galbay, salah satu pihak ya, berarti kita yang galbay, perjanjian pertama itu akan hilang dan digantikan dengan pasal 1266 yang mana si kreditur ataupun pemilik dana perusahaan itu bisa menuntut kita pada pasal ini. Nah, itulah yang sekarang diajukan semua para DC untuk menjerat kita. Karena kita tahu yang namanya perdata itu sulit untuk dimasukkan ke pidana. Tetapi kalau salah satu perjanjian itu sudah batal, itu semuanya bisa terjadi berakhir pada persidangan. Seperti kata para ahli hukum ini yang mengatakan bahwa ahli hukum yang mana ketentuan pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat dikesampingkan karena merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa, menilai bahwa perjanjian hanya bisa diakhiri dengan putusan hakim sekalipun para pihak menyepakati perjanjian akan berakhir dengan wan prestasi salah satu pihak. Artinya kalau sudah nanti kita dijerat dengan pasal ini tidak bisa ditarik lagi ya, dan keputusan terakhir itu tetap adalah hakim yang menentukan sekalipun nantinya kita diberikan wan prestasi ataupun diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Nah, pasal inilah yang sekarang dikuatkan atau dijadikan poin utama para pinjol untuk menjerat yang galbay. Nah, bagaimana kalau seandainya status kita galbay dan dijerat dengan pasal ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini para ahli hukum memberikan alasan kenapa pasal 1266 KUHP ini bisa dikesampingkan ataupun tidak dimasukkan dalam hukum perdata untuk pinjol. Yang pertama itu adalah proses hukum untuk pembatalan perjanjian menurut pasal 1267 KUH Perdata bisa memakan waktu dan biaya tinggi yang mengganggu operasional perusahaan. Banyak bisnis memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi ataupun arbitrase untuk menghemat waktu dan biaya. Kemudian untuk pasal 1266 KUH Perdata mengharuskan pembatalan perjanjian melalui pengadilan meskipun sudah ada syarat batal dalam perjanjian. Untuk menghindari proses hukum yang rumit, perusahaan sering sepakat tentang mekanisme pembatalan dalam perjanjian mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan efisien, menjaga hubungan baik dengan mitra dan tetap fokus pada kegiatan utama mereka. Nah, inilah alasan utamanya teman-teman ya, sekalipun kita dikenakan pasal 1266 KUH Perdata, perusahaan pasti akan langsung membatalkannya karena sungguh rumit, bukan 1-2 orang saja yang galbay. Kalau seandainya 100 orang yang dilaporkan, berapa waktu dan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menyelesaikan satu kasus saja. Satu kasus mungkin membutuhkan waktu 6 bulan. Bayangkan ratusan orang yang galbay butuh waktu berapa? Otomatis biaya pembayaran untuk hakimnya, belum lagi untuk akomodasi dan transport serta pembiayaan-pembiayaan perusahaan lainnya akan tergerus juga. Nah, itulah yang bisa membuat pasal 1266 ini tidak digunakan di perusahaan manapun, dan setiap ancaman yang datang kepada kita menyertakan pasal ini pasti sudah otomatis akan dibatalkan oleh perusahaan. Nah, jadi buat yang masih terima pasal-pasal seperti ini diabaikan saja, itu cuman teroran dan ancaman semata saja ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi perlu diperhatikan lagi, galbay saat ini bukan hanya galbay ikut-ikutan, bukan hanya galbay karena tren, bukan hanya galbay karena kalian pengen
pengen ngerasain galbay aja, bukan. Jadi galbay saat ini harus punya alasan tertentu. Yang pertama karena memang kondisi keluarga tidak ada, ya tidak ada dana lagi. Yang kedua karena memang sudah di PHK. Yang ketiga tidak mendapatkan pekerjaan sehingga membutuhkan pemasukan. Ingat, alasan tetap harus jelas. Gitu teman-teman ya, jadi kita akan bisa terhindar dari yang namanya pasal 1266 KUHP ini. Ingat sekali pasti ada jalan penyelesaian buat yang galbay, jadi jangan pernah takut karena apapun itu setiap yang galbay sejauh ini masih aman. Dan sifatnya dari pinjol itu adalah sifat akad saling tolong menolong dan tidak bisa dipidanakan kecuali si peminjam melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian ataupun sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Gitu teman-teman ya. Jadi tetap tenang, lanjut saja galbay, tidak usah berpikir ini itu, nanti dikirimi pasal ini, kita akan update terus tentang pasal-pasal yang akan dikeluarkan oleh pinjol, karena kita tahu, saya yakin juga pinjol akan terus mencari celah bagaimana untuk menghukum kalian yang galbay. Tetap lanjut saja galbay, nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dipikirkan, dan terus saja memperbaiki hidup kalian. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat, kuat mental, jangan lengah dan teruslah berbuat baik. Itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.